Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anjar. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Anjar sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Ruci hari ini akan melakukan proses kucing ya? Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Iya. Iya, Bu Ruci. Nanti pada saat kucing, antara kucing dan kuci, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing ini, Bu Ruci? Ya, oke, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Baik, Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, Bu ya? Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot nggih, Bu nggih. Kalau menurut Bu Ruci, di antara ketiganya ini mana yang lebih spesifik Bu yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi ini? Ya, Bu. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Ruci? Ya, Bu, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching bahwa nantinya coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya juga untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya begitu, Bu. Baik Bu Ruci, jadi indikator ketercapaiannya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu nanti bisa melakukan proses kucing dengan kuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah proses kucing selesai, kita bisa sharing tentang jalannya proses kucing yang sudah Ibu Ruci lakukan. Seperti itu nggih Bu nggih? Ya, baik Bu. Oke, silakan Bu Ruci bisa melakukan proses kucingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam Ibu Ruci. Baik Bu Wiji, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu. Iya. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu? Baik Bu, sebetulnya di sini saya memang ada sedikit masalah ya tentang pembelajaran di kelas saya ini Bu. Oke, kalau begitu ceritakan saja permasalahan Ibu, nanti saya siap mendengarkan Bu. Iya. Udah ya Bu, terima kasih sekali ini loh. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias ini Bu dalam menerima pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu berjalan monoton gitu. Oke, jadi menurut Bu Iji, apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu antusias murid-murid itu yang menurun atau kurang semangat gitu. Oke, baik, nanti semoga kita bisa mendapatkan solusinya ya Bu atas permasalahan Ibu ini. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di dalam kelas? Oke, kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu
Yang pertama karena pembelajaran saya itu terlalu monoton, karena saya terlalu banyak ceramah, Bu. Jadi teacher center seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Kemudian sehingga dalam proses pembelajaran di kelas hanya berjalan komunikasi hanya satu arah seperti itu. Oke, baik Bu. Sangat menarik sekali ya Bu Wiji. Ini artinya Bu Wiji itu sedang melakukan refleksi diri tentang pembelajaran. Nah, berdasarkan cerita Ibu itu sebenarnya pembelajaran seperti apa sih yang Ibu inginkan menjadi gambaran keberhasilan pembelajaran? Gimana Bu? Saya ingin mewujudkan pembelajaran yang mampu membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif, kemudian memiliki rasa ingin tahu, sehingga dalam diri mereka timbul semangat gitu Bu, untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Lalu menurut Ibu ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan lagi dengan pembelajaran Ibu? Menurut saya ya, pembelajaran harus tentunya berpusat pada murid ya Bu, teacher center. Kemudian murid diminta untuk aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi dilibatkan secara aktif, kemudian menambahkan ice breaking atau games-games yang dapat memicu anak itu untuk kreatif gitu, untuk aktif di dalam kelas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa ya Bu yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas? Saat ini saya masih menggunakan buku paket yang ada di kelas, kemudian saya memanfaatkan perpustakaan Ibu. Oke, tadi Ibu bilang buku paket dan juga perpustakaan ya. Kemudian adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku teks Bu? Oh, ada Bu. Sumber lain yang seperti video, terus kemudian artikel, kemudian bisa juga menggunakan game-game pembelajaran yang berbasis IT, tebak-tebakan seperti itu Bu loh. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Quizzes dan atau Canva, TikTok dan yang lain-lain itu. Oke, nah saya setuju sekali ya Bu. Saya yakin bila Ibu menggunakan sumber belajar yang bervariasi itu bisa membuat anak itu merasa antusias dalam belajar. Nah, adakah metode yang pernah Ibu lakukan itu dan berhasil dalam pembelajaran di kelas Bu? Iya Bu, ada. Jadi yaitu ketika dalam pembelajaran saya menggunakan game di Wordwall. Dan juga anak saya itu untuk meminta membuat kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Kemudian saling bertukar dengan teman-teman yang lain sehingga itu tuh memunculkan atau menimbulkan mereka itu menjadi aktif gitu untuk mengikuti pembelajaran. Oke, itu salah satu cara yang dilakukan ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu beri rating nih dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu seberapa efektifkah tingkat keberhasilan itu untuk menarik motivasi belajar murid? Kalau saya berikan rating dari 1 sampai 10, menurut saya mungkin ada di angka 7 Bu. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Saya ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Bu, dengan menggunakan berbagai metode media seperti video pembelajaran, game-game, kemudian ice breaking Bu. Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa gitu loh, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas itu karena memang sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, bagus sekali ya Bu, rencana Ibu ini semoga berhasil ya Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut Bu? Oke, yang membantu saya untuk menyusun dan melaksanakan rencana tersebut tentu saja kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan tidak lupa saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali siswa atau orang tua siswa gitu. Ya baik Bu, kira-kira nih Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu? Mungkin sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Hal ini akan saya lakukan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu sedikit lama karena
tidak instan gitu loh Bu loh dalam mencapai tujuan tersebut. Karena semua ini dilakukan bertahap ya Bu Iya, ya. bertahap. Oke. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi komitmen saya atau saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, yaitu lebih menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber ya Bu ya. Kemudian saya terus untuk belajar atau mengupgrade diri saya untuk apa ya, lebih menggunakan media-media yang sekarang up to date gitu loh Bu, yang kekinian gitu. Oke, bagus sekali ya Bu. Saya juga sangat mendukung sekali komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, ini Bu. Oke Bu, kemudian Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah saya, dukungan tentu saja sarana prasarana ya Bu ya, dan moral sudah saya dapatkan dari sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja ya Bu yang harus konsisten gitu dalam menjalankannya. Oke, emang konsisten itu sangat penting sekali ya Bu ya. Betul. Kemudian saya berharap itu pembelajaran Ibu itu akan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana nih Bu sekarang perasaannya setelah kita berbincang-bincang mengenai permasalahan Ibu ini? Oh, sangat sekali. Oke ya Bu ya, plong gitu. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih bisa menemukan solusi dari apa ya, hasil pembicaraan kita hari ini Bu. Jadi kegelisahan saya itu hilang gitu loh Bu. Alhamdulillah jika proses hari ini bisa membuat Ibu merasa lega dan plong ya Bu. Iya. Oke, semangat selalu Bu. Kemudian adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup dulu deh Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak sekali ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama mudah-mudahan Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu ya. Iya Bu, amin. Sekali lagi terima kasih ya Ibu atas kajiannya. Oke Bu, terima kasih. Semoga sukses selalu. Baik Bu Ruci, bagaimana tadi dari proses coachingnya, apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Ruci? Alhamdulillah Bu, proses coaching kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu, boleh? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ruci? Ya, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Ruci, jadi Ibu Ruci sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Ruci tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi, mengarahkan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu. Ibu sudah fokus dengan Kuci. Di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali ya Bu Ruci, apa yang tadi Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Sudah mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam segala hal dan juga diberikan kemudahan pada coaching-coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Bu? Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami tentang alur tirta untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya sehingga lebih baik lagi, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ruci ini. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi tentang alur tirta. Baik Bu Ruci, terima kasih.
sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan alur tirta pada proses kucing. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.